Selamat sore, saya atas nama Rindli Salvalina Nabaswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2. Saya akan mempresentasikan makalah tentang prinsip sosiologi komunikasi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sosiologi sebagai landasan ilmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sosiologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemesanan terjadi melalui proses interaksi sosial dan pemesanan masyarakat juga terjadi melalui proses interaksi antar kelompok. Proses reaksi kelompok dan masyarakat luas itu terjadi melalui komunikasi. Komunikasi menghasilkan interaksi sosial dan mendukung adanya kontak sosial. Pembahasan komunikasi selalu berkaitan dengan proses sosial, yakni kegiatan pertukaran pikiran dan modifikasi sistem nilai. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi sosial di sebuah masyarakat merupakan proses yang tidak dapat dilepas dari sistem penilaian masyarakat itu sendiri. Ini yang membuktikan bahwa sosiologi itu berpengaruh besar dalam tataran komunikasi. Sedangkan komunikasi merupakan interaksi yang berada dalam kajian sosiologi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat menyatakan bahwa sosiologi menjadi landasan kelahiran dan perkembangan ilmu komunikasi untuk mengkaji interaksi sosial di masyarakat. Pengaruh sosiologi terhadap komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan sebuah sub-ilmu kajian yang dinamakan sebagai sosiologi komunikasi. Gagasan awal Karl Marx merupakan yang tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel memiliki pengaruh yang kuat terhadap Karl Marx, bahkan Karl Marx mudah menjadi seorang idealisme justru berasal dari pemikiran-pemikiran Hegel tentang idealisme. Karl Marx tua kemudian menjadi seorang materialisme. Hegel juga ada dengan filosofi idealisme yang lebih mementingkan pikiran dan produk mental yang berada di kehidupan material. Dalam bentuknya yang ekstrim, idealisme bahwa setiap konstruksi pikiran dan psikologi yang ada, idealisme adalah suatu proses yang kekal dalam kehidupan manusia. Bahkan ada yang berkeyakinan bahwa proses mental tetap ada walaupun kehidupan sosial dan fisik sudah tidak ada lagi. Idealisme merupakan sebuah produk berpikir yang menekan dan tidak pada proses mental, namun gagasan-gagasan yang dihasilkan dari proses mental itu. Bab 2 pembahasan. Ruang lingkup sosiologi komunikasi. Ruang lingkup sosiologi komunikasi berbeda dengan objek sosial yang pada umumnya. Lingkupnya berupa individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Karena objek sosiologi komunikasi ini dipisahkan dengan diklarifikasi sebagai suatu yang dapat menyampaikan dan menerima suatu informasi yang tersampaikan, sehingga segala interaksinya yang berbeda antara objek sosiologi komunikasi dengan objek sosiologi pada umumnya. A. Telematika dan realitas. Segala interaksi itu dapat berupa telematika dan realitasnya yang menyangkut pada persoalan teknologi, komunikasi, sehingga persoalan konvergensi yang ditimbulkan. B. Efek media. Efek media massa ini merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang turut mengubah pola hidup masyarakat. Pada awalnya bersifat agraris, lalu kemudian berubah menjadi kota. C. Norma sosial baru. Di dalam efek media massa ini, masyarakat akan mengalami pola hidup yang mulai bergeser karena dampak dari teknologi yang semakin maju. D. Cyber community. Akibat dari efek media massa, munculnya norma-norma baru juga membuat setiap individu yang bergerak pula
Bahkan masyarakat juga akan bergeser membentuk suatu komunitas yang berteknologi atau berkomunikasi melalui media teknologi. Kehidupan sosial dan komunikasi. Perubahan-perubahan pada masyarakat pun akan menjadi terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Hukum bisnis media. Sehingga terjadilah munculnya hukum atau undang-undang ITE, seperti halnya munculnya undang-undang ITE. Hal inilah sebagai contoh salah satu norma-norma yang baru yang akan muncul. 4 konsep sekaligus ruang lingkup sosiologi komunikasi, yaitu diantaranya: yang pertama, sosiologi yang mempelajari hubungan antar individu sebagai makhluk sosial dengan segala aktivitas dan gejala sosial yang dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Yang kedua, masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu dan hidup berdampingan satu sama lain di wilayah dan terikat dengan norma-norma yang berlaku. Komunikasi yang merupakan suatu media sebagai penyampaian pesan. Dalam komunikasi sendiri memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah komuniator sebagai penyampaian norma pesan sebagai informasi, media sebagai alat informan, komunikasi sebagai receiver, dan efek sebagai pengaruh dari informasi tersebut. Yang terakhir, media informasi yang merupakan alat untuk berkomunikasi. Media informasi ini dapat berupa online maupun cetak ataupun telusuri, yaitu dari mulut ke mulut. Di dalam media pun juga terdapat bahasa yang sebagai penjelasan informasi agar tersampaikan ke receiver. Paradigma sosiologi komunikasi. Aliran pemikiran dalam paradigma sosiologi komunikasi merupakan aliran di mana sosiologi sendiri sebenarnya telah mengkaji masalah komunikasi dalam teori-teorinya. Paradigma-paradigma tersebut diantaranya: yang pertama, paradigma teori konvensional, paradigma yang dianut oleh para pakar komunikasi untuk pengembangan teorinya. Yang kedua, paradigma teknologi media adalah paradigma yang muncul dari peminat teknologi telematika, khususnya sarjana teknologi informatika. Yang ketiga, paradigma kritis dan komunikasi, yaitu paradigma yang dianut oleh para sarjana yang awal sebelum mempelajari teori komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis dan menurut spesifik komunikasinya. Jenis-jenis sosiologi komunikasi. Komunikasi sosiologi terdiri dari 4 jenis, diantaranya komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi jenis ini merupakan komunikasi antar individu atau orang yang dengan orang pertama dan orang kedua. Yang kedua, komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi di antara organisasi atau suatu lembaga yang seperti organisasi A berkomunikasi dengan organisasi B melalui surat menyurat yang resmi. Yang ketiga, komunikasi massa. Sedangkan komunikasi ini terjadi pada media sosial, teknologi yang saat ini sudah mulai berjamur di masyarakat. Yang terakhir, komunikasi kelompok. Komunikasi ini terjadi di antara kelompok ataupun dengan kelompok lain seperti guru pada murid, muridnya kepada kepala sekolah dengan guru-guru, dan pemimpin kepada anggotanya. Konsep sosiologi komunikasi. Seperti halnya pada ruang lingkup sosiologi komunikasi, konsep sosiologi komunikasi ini diantaranya: sosiologi merupakan suatu kajian tentang masyarakat dan pola hidup sehingga gejala-gejalanya. Masyarakat suatu perkumpulan individu yang berdampingan di suatu wilayah. Komunikasi merupakan suatu informasi yang terdapat unsur informasi, pesan, dan receiver. Teknologi informasi dan komunikasi,
yang sebagai media informasi itu sendiri kompleksitas sosiologi komunikasi yang berkembang pada zaman dan teknologi informasi dapat memberikan dampak dan perubahan yang sangat besar, yang melekat dalam hidup masyarakat. Bab 3 penutup. Kesimpulan, gagasan-gagasan spesifik sosiologi komunikasi telah ada secara bersama dengan sosiologi lahirnya itu sendiri, baik dalam spesifik, struktural, fungsional maupun dalam konflik spesifiknya. Konsep-konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep sosiologi, masyarakat dan komunikasi dan teknologi telematika. Sosiologi mempelajari berbagai segi kehidupan masyarakat yang bermasyarakat dan salah satu ruang lingkup yang diamati adalah interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Inti dari interaksi sosial adalah komunikasi. Munculnya kekhususan dalam sosiologi yang dinamakan sosiologi komunikasi, yaitu ilmu yang mempelajari atau menganalisa komunikasi dari sisi sosiologisnya. Kompleksitas sosiologi komunikasi selain bersifat interdisipliner atau terbuka terhadap sambungan disiplin ilmu lain, seperti budaya, ekonomi, agama, hukum negara, sampai pada teknologi. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.